Lantaran cemburu, seorang pria habisi nyawa pemuda yang diduga mengencani seorang pemandu karaoke di Semarang. Puluhan anggota BPD di Pati kembali mendatangi gedung DPRD untuk meminta tunjangan dinaikkan menjadi Rp4 juta per tahun. Korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Brebes terpaksa mengungsi lantaran khawatir akan terjadi bencana susulan di wilayah tersebut. Selamat malam pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti, inilah Jateng hari ini. Korban terdampak bencana alam tanah bergerak di Kabupaten Brebes saat ini terpaksa harus tinggal di pengungsian lantaran dikhawatirkan akan terjadi bencana tanah bergerak susulan di wilayah tersebut. Bencana alam tanah bergerak yang terjadi di Desa Cinanas, Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Kamis pekan lalu membuat puluhan warga kini harus menetap dan tinggal di tenda pengungsian. Hal tersebut menyusul kekhawatiran warga terdampak mengenai bencana tanah bergerak susulan seiring seringkali hujan deras yang mengguyur disertai rusaknya puluhan rumah warga di Desa Cinanas akibat bencana tersebut. Kita nunggu rekomendasi dari geologi. Nanti kalau dari geologi itu memang perlu direlokasi, ya terpaksa harus direlokasi karena bisa membahayakan jiwa. Tapi kalau memang tidak bisa ditempatkan, ya kita nanti akan segera menindaklanjuti. Tadi yang dari korban 53 yang masuk data DTKS 119, saya sudah sesuai dengan laporan Pak Camat dan Kepala Desa, nanti kami segera tindak lanjuti dari Kepala Desa dan Camat. Kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Sosial untuk data DTKS yang jumlah kurang lebih 35 yang kurang, segera ditindaklanjuti. Nanti kami mungkin besok langsung berkomunikasi dengan Dinur Waskin Provinsi dan Pusat, Kementerian PR berkaitan dengan Verlapes ini. Jadi mungkin dalam minggu ini kita berlapis ini mana-mana yang rusak berat, mana yang enggak. Nah, ini dari Bupati Brebes Iza Priyanti sempat mengunjungi dapur umum dan pengungsian di tenda darurat yang disediakan BPBD setempat. Pemkab juga berencana akan menunggu hasil tim geologi tentang kondisi alam di Desa Cinanas tersebut, khususnya yang berada di desanya Kokot. Nah, dari tim pemerintah daerah bersama TNI, Polri, relawan, dan stakeholder serta semuanya, Basnas dan juga PMI ya, dan dari mana-mana alhamdulillah semuanya datang langsung melihat dan menengok dan menjenguk dan memberikan perhatian. Terutama harapannya ini tadi adanya tanggal kejadian itu hari Kamis. Hari Kamis, jadi sampai dengan hari ini sudah 7 hari ini adanya tanah gerak, yaitu rumah penduduk mengalami rekahan-rekahan ya, sehingga mereka pada saat malam hari katanya kejadiannya jam 12 malam begitu, itu langsung diungsikan warganya dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, semuanya selamat. Bila hasil investigasi tim geologi menyatakan warga harus direlokasi, maka Pemkab Brebes akan mengajukan bantuan ke Provinsi Jawa Tengah melalui program Tuku Lemah Oleh Lemah, sehingga warga akan memperoleh tempat tinggal dan aman dari bahaya dampak bencana tanah bergerak. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Duel berujung maut terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah, dipicu lantaran kecemburuan pelaku terhadap korban, dan kini pelaku telah diamankan tim Resmo Polrestabes Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut. Pasangan kekasih Moh Najib pelaku duel maut di Hotel Oa Asia dan Tasya, wanita pemandu lagu freelance, diamankan tim Resmo Polrestabes Semarang untuk diperiksa terkait peristiwa berdarah di kamar 17 Hotel Oa Asia yang merenggut nyawa Rizal Anggriawan alias Kacang pada Kamis dini hari. Moh Najib, warga Kampung Sleko, Bandar Harjo, Semarang, telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara Tasya, pacarnya, diperiksa sebagai saksi. Duel maut dipicu kecemburuan pelaku lantaran pacarnya yang bekerja sebagai freelance di tempat hiburan baru saja berkencan dengan korban. 2 hari sebelum kejadian. 2 hari sebelum kejadian, di mana? Di rumah. Oh, di rumahmu. Jadi korban datang ke rumahmu. Sebelum datang pergi sama aku. Oke. Apa hubungan Mbak
Apa hubungan Mbak dengan korban? Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Kalau tidak ada hubungan apa-apa, mengapa tiba-tiba ada tanda merah? Dia tamuku. Maksudnya? Tamu. Tamu. Oh, berarti setiap tamu dapat tanda merah gitu? Enggak, aku diantar pulang. Diantar pulang. Dalam Kemudian kondisi- kenapa harus ada tanda merah? Aku nggak sadar, tak pikir dia udah pulang rumah, ternyata masih di rumah. Maksudnya? Mabuk. Coba diperjelas dulu. Mabuk. Mabuk. Oh, Teman saya Ah, kan saya ketakutan itu waktu darahnya udah banyak, saya ketakutan, saya telepon teman saya suruh antar ke darah itu merah apa hijau? merah, Pak. Terus kamu takut sama yang merah? Kenapa merah sebelumnya kamu tidak takut malah marah? Apa bedanya? Terus kamu rencana mau kabur kemana? Saya lari ke arah Demak, Pak, arah ke Demak, terus ada yang ngabarin korban meninggal, saya langsung nyerahin diri. Korban Rizal alias Kacang lantas dijebak untuk datang ke kamar 17 Hotel Oswa Asia pada Kamis dini hari. Dan di dalam kamar terjadi perkelahian yang menewaskan Rizal tersebut. Dalam kondisi bersimbah darah akibat tusukan senjata tajam, korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun tak tertolong. Kita yang ada di depan kita ini terdapat tanda merah. Yang tanda merah inilah kemudian menjadi pangkal persoalan oleh pelaku yang saat kemarin dalam keadaan mabuk. Betul ya Mas ya? Ya. Jadi Ngajib ini bertanya kepada teman wanitanya, mengapa ada tanda khusus di bagian tubuhmu? Oleh kawannya atas nama Nurul. Tasya, ulangi, atas nama Tasya itu memberikan penjelasan bahwa ini adalah hadiah dari orang lain kemarin. Nah, itulah kemudian yang membuat si Ngajib emosi, kemudian meminta saudara Tasya untuk mengundang korban untuk datang ke hotel tersebut. Dan saat di hotel kemudian pelaku ini melakukan penusukan ke beberapa bagian tubuh korban, di pipi, di kepala, di perut, kemudian di pinggang. Betul ya? Tersangka Najib, pria yang sudah beristri dan memiliki 4 anak ini mengaku usai bertarung hingga korban Rizal terkapar berlumuran darah, dirinya langsung kabur meninggalkan kamar hotel dan sempat menelpon 2 temannya untuk membawa korban ke rumah sakit. Lantaran luka yang cukup parah, nyawa korban tak dapat diselamatkan saat tiba di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Atas perbuatannya tersebut, kini pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan berat yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Misal kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksud piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filmnya apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe
Soleran ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film sing nang Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Kabupaten Pati kembali mendatangi gedung DPRD Pati pada Kamis siang. Kedatangan mereka untuk meminta tunjangan dinaikkan menjadi Rp4 juta per tahun. Audiensi pun dilakukan. Selain dihadiri anggota Komisi A dan pimpinan DPRD Kabupaten Pati, acara tersebut juga dihadiri oleh pimpinan pemerintah Kabupaten Pati. Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Kabupaten Pati kembali mendatangi gedung DPRD Pati pada Kamis siang. Kedatangan mereka untuk meminta tunjangan dinaikkan menjadi Rp4 juta per tahunnya. Audiensi pun dilakukan, selain dihadiri anggota Komisi A dan pimpinan DPRD Kabupaten Pati, acara juga dihadiri pihak pemerintah Kabupaten Pati. Dalam audiensi ini, Lembaga Komunitas dan Koordinasi BPD Kabupaten Pati menilai tunjangan mereka saat ini terlalu kecil. Mengingat lembaga ini menurutnya mempunyai tanggung jawab besar di desa tersebut. Saat ini diketahui setiap anggota BPD mendapatkan tunjangan sekitar Rp1,7 juta per tahun. Pemerintah Kabupaten Pati sebenarnya sudah mengajukan kenaikan tunjangan mereka menjadi Rp2,5 juta per tahunnya. Namun usulan ini ditolak mentah-mentah. LKK BPD Kabupaten Pati masih bersikukuh meminta tunjangan dinaikkan menjadi Rp4 juta per tahunnya. Kami ingin memperjuangkan nasib-nasib BPD Kabupaten Pati yang dari tunjangan Rp1.750.000 minimal akan diakomodir di pemerintah daerah itu minimal Rp4 juta. Jadi bagaimana karena BPD sendiri ini, BPD sendiri ini setiap harinya juga bergerak karena totokan masyarakat sekarang adalah BPD. Sebelumnya sudah ada rencana yang 2,5 itu? Saya kurang tahu itu sendiri karena itu baru wacana dari pemerintah daerah untuk itu. Kalaupun terrealisasi segitu tetap masih kurang mas ya? Kalau bagi kami 2,5 itu saya rasa itu belum layak lah untuk BPD yang mitra kerja dari pemerintah desa. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin menyepakati usulan tersebut. Begitu juga anggota DPRD Kabupaten Pati yang lainnya.
Lembaga legislatif ini berjanji akan memperjuangkan kenaikan tunjangan BPD Kabupaten Pati. Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, Pati masih rendah meskipun 4 juta. Tentunya pimpinan maupun anggota DPRD khususnya Badan Anggaran ya akan mengawal apa yang disampaikan oleh teman LKK BPD Kabupaten Pati ini. Ya. Nah, karena ini nanti di 2022 ini bulan November pembahasan untuk APBD tahun 2023, apa yang disampaikan oleh teman-teman LKK BPD Kabupaten Pati ini nanti akan kami komunikasikan dan koordinasikan dengan tim TAPD Kabupaten Pati. Lebih lanjut, pihaknya mengaku akan mengkomunikasikan usulan ini kepada pihak eksekutif. Ia meyakini usulan tersebut memungkinkan akan dikabulkan. Diketahui anggota BPD di seluruh Kabupaten Pati berjumlah sebanyak 2.883 anggota. Bila usulan ini disetujui, Pemkab Pati harus merogoh kocek sebesar 11,53 miliar rupiah tiap tahunnya. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Di tengah dihentikannya kompetisi sepak bola di Indonesia, skuad Persipa Pati tetap berlatih dan menjaga kekuatan fisik. Lantaran dihentikannya pertandingan, skuad Persipa Pati menggelar game internet untuk menjaga performa pertandingan karena sudah lama tidak bertanding. Imbas kompetisi Laga 2 di Indonesia dihentikan. Kompetisi sepak bola di Indonesia saat ini masih dihentikan imbas kerusuhan dan tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober yang lalu. Artinya sudah 3 pekan kompetisi sepak bola baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 tidak digelar. Imbas dari dihentikannya kompetisi tersebut, tim Persipa Pati menyiasati agar para pemainnya tetap dalam top performa pertandingan dengan menggelar internal game di Stadion Joyokusumo Pati pada Kamis pagi. Pelatih kepala Persipa Pati, Nazal Mustafa, membagi tim Persipa Pati dengan tim hitam dan juga tim hijau untuk internal game. Hal ini dimaksudkan agar para pemain tetap bisa merasakan atmosfer pertandingan meski kompetisi sepak bola di Indonesia sedang dihentikan. Internal game ya, jadi intinya latihan ini ya mengembalikan performa anak-anak menjadi seolah-olah ada pertandingan ya. Jadi kita seolah bikin pertandingan melawan, kemarin kan kita jauh-jauh melawan Persekat ya. Kita simulasi lawan seolah-olah kita ada pertandingan resmi ya. Jadi dengan adanya tundanya ini kan kita harus pinter-pinter siasati anak-anak latihan tidak jenuh, supaya tidak jenuh. Lebih lanjut, pelatih kepala Persipa Pati mengungkapkan dihentikannya kompetisi Liga 2 ini dimanfaatkannya untuk para pemain yang cedera dapat memulihkan cedera yang dimilikinya. Diharapkan ketika kompetisi kembali digelar, para pemain cedera sudah dapat pulih 100%. Pada internal game Persipa Pati kali ini dimenangkan oleh tim hitam yang diperkuat pemain senior mereka Rahmat Latif dan juga Zainal Arifin dengan skor 2-3. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Itu tadi mengakhiri jumpa kita di Jateng hari ini pemirsa. Terus saksikan Jateng hari ini setiap hari pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Galus Kartinanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa.